Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Luar biasa ya. Sanggup nggak Pak ngomong gitu ke istri Pak? Itu Nabi loh Pak, rangkap jabatan dalam makna sepenuhnya ini. Karena memang kompetensinya yang luar biasa. Backingnya langsung Tuhan penguasa bumi dan langit. Kepala negara, panglima tentara, ahli strategi perang, bahkan kalau sekarang mungkin beliau itu juga kepala Bappenas kali ya. Ya. Juga ketua MPR DPR, karena syuro beliau juga yang pimpin. Jadi kalau ada yang menyoal rangkap jabatan, ya mungkin meniru Nabi SAW. Cuma lupa dia bukan Nabi, ya kan? Ya. Bayangkan Pak, Masya Allah, itu direkam dalam Quran. Ketika istri-istri Nabi, kalau saya sebut istri Nabi berarti bayangkan istri kepala negara, istri panglima tentara, istri ketua MPR, istri ketua DPR, dia ngomong ke suaminya, mereka ngomong ke suaminya. Kalau kita dia aja Pak, kalau Nabi boleh mereka, karena banyak kan. Ya. Minta perhiasan. Kata Allah, katakan Muhammad ke istrimu, kalau memang mereka ingin dunia dan perhiasannya, aku berikan sepenuhnya dan aku akan cerai kalian dengan cara terbaik. Bayangkan Pak, istri manusia terbaik di muka bumi yang beneran rangkap jabatan, yang itu artinya sumber dayanya tak terbatas. Dia punya koneksi langsung dengan penguasa jagat raya Pak, bukan dengan penguasa negara. Forridernya adalah Jibril alaihissalam yang kalau sayapnya dikepakkan menutup luas diameter sekota Mekah. Itu kan mengalahkan forrider manapun Pak, pengawalan manapun. Dan manusia sehebat itu diinstruksikan oleh Allah ketika istri-istrinya meminta perhiasan dunia untuk mengatakan ke istrinya, jika kalian terus menuntut itu, aku berikan dan aku akan ceraikan kalian dengan cara terbaik. Masya Allah, mau nangis kita dengar ayat itu kan, tadi dibaca sama imam di rakaat pertama itu. Mungkin bapak-bapak ada yang nangis juga tadi di belakang, cuma nggak kedengaran. Ya, Masya Allah. Ya. Ya Allah, maunya istri kita sholat di sini ya Pak ya. Iya, biar dia tahu kan suaminya nggak rangkap jabatan nih. Ya, ya salam. Terus imam nggak berhenti di situ, di rakaat kedua beliau baca lagi ayat yang bikin kita diem Pak. Ternyata nggak mesti melawan untuk dianggap atau masuk dalam kelompok yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Nggak mesti harus ngelawan Allah. Cukup dengan berpikir tentang opsi lain dari yang sudah disediakan oleh Allah tentang suatu aktivitas, maka itu langsung masuk kategori wa may ya'sillaha wa rasulah, yang bermaksiat pada Allah dan Rasul. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas kata Allah. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan keluar, solusi terbaik, dan kemudian engkau berpikir ada cara lain untuk menyelesaikan urusanmu. Yang seperti itu dianggap oleh Allah masuk dalam kelompok yang bermaksiat. Masya Allah, nggak habis-habis Pak PR kita ya kan? Iyalah, cara menikahkan anak, cara berprofesi, cara beristri beranak-anak, cara berkomunikasi. Apa udah benar-benar kita hanya menempuh jalur yang Allah sediakan? Jawabannya pasti belum. Ada banyak hal dalam hidup ini, ketika dihadapkan antara
arahan dari Allah dan Rasulullah, dengan apa yang menjadi adat istiadat kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang rahimakumullah, sebaik-baiknya orang biasanya dia hanya berusaha memadukan saja. Tapi pada permintaannya adalah jangan ada opsi lain. Artinya stop ide kita, ikuti saja apa yang sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, ini pun berat. Bahkan sebagian dalam konteks ibadah mahdoh sekalipun ada yang gagal, ya kan? Sudah adat kita kok pakai beduk, kenapa nggak boleh lagi? Gitu-gitu. Ya padahal dulu beduk dipakai karena memang kita belum ada pengeras suara, ya kan? Iya, nggak ada cara lain lah kan, nggak ada listrik. Buat manggil orang kalau ngandelin suara muazin, walaupun namanya Bilal, suaranya nggak sekencang Bilal, ya kan? Iya, akhirnya pakai beduk. Lah sekarang udah ada pengeras suara, tapi tetap lagi harus ada beduk. Ya. Jadi rahimakumullah, ayat-ayat yang dibaca itu ngingetin kita, ya Allah, segini melawannya diriku, ya Allah. Enggak salah kan? Kalau dalam surah Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu benar-benar membangkang, ngelawan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita di rumah Pak ngelihat anak kita ngelawan, kayaknya kita perlu bercermin nih. Ya, kita tuh memang pelawan. Kapan kita baru sadar? Bu'thira ma fil qubur, hussila ma fis sudur. Ketika nanti dibangkitkan dari kuburan, Allah keluarkan isi hati, baru kita sadar, ya Allah, ternyata memang akhirnya keputusannya hanya ada di Allah. Harusnya dulu ngalah aja sama Allah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini PR berat kita bapak-bapak. Mungkin karena kedudukan, ya karena posisi, karena pengaruh, karena alasan ilmu, alasan pengalaman, akhirnya kita cenderung mengatakan atau cenderung merasa bahwa ide kita, prinsip kita itu sudah match dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu. Bayangkan Nabi saja, istri Nabi loh itu, Pak. Istri Nabi kan dijamin masuk surga. Syaratnya satu saja. Mereka tidak dicerai, mereka meninggal lagi Nabi masih hidup, atau meninggal setelah Nabi meninggal, artinya meninggal belakangan, tapi tidak menikah dengan yang lain, atau tetap dalam keadaan Islam. Itu mereka pasti masuk surga. Lah bayangkan manusia baik itu yang mereka dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika memiliki keinginan yang menurut Allah nggak pantas, dapat teguran, dapat ancaman. Masya Allah. Ya, semoga rahimakumullah Allah jaga kita semua bapak-bapak. Maka sebagian teman-teman kan gitu kan, males belajar agama, kok makin hari kayaknya makin serem gitu. Ya, akhirnya dia nggak mau belajar agama lagi. Padahal nggak gitu juga, ya kan? Jadi kenapa Allah sebegitu tegasnya? Kan itu pertanyaan. Mirip kayak kita tegas sama anak-anak kadang-kadang, ya harus tegas. Atau bapak-bapak di kantornya, ya di instansinya harus ngambil kebijakan tegas. Pasti pimpinan itu berpikirlah ini yang terbaik, harus dilakukan, gak ada pilihan lain, karena memang kita tahu itu yang terbaik. Nah sekarang masa Allah gak boleh begitu sama kita? Udah pasti dong Allah jauh lebih tahu dibandingkan kita tentang diri kita sendiri. Jadi wajar sekali kan kalau kata Allah cuma ini jalannya, jangan tempuh jalan lain. Itu bukan buat menyiksa hambanya, bukan Allah ingin arogan dengan hambanya, enggak sama sekali. Tapi Allah SWT ingin menunjukkan cintanya justru. Ya. Maka masih ingat dulu Pak, ada sahabat kan ditempeleng sama Umar bin Khattab. Apa kata si sahabat? Umar, makasih ya, gara-gara aku ditempeleng setanku kabur. Kenapa kok bisa begitu? Itu sahabat itu ngomong terus, ada aja diomongin, mengganggu. Akhirnya datang Umar, langsung ditempeleng, dan dia kemudian sadar dan berterima kasih. Mungkin kita juga pernah mengalami hal itu, pernah ditegaskan mungkin oleh istri atau mungkin oleh teman atau oleh siapa. Akhirnya suatu hari, makasih ya dulu saya diingatkan, makasih ya dulu saya diluruskan. Nah rahimakumullah, artinya kita belajar dari ayat-ayat dibaca oleh imam tadi di salat subuh kita, jadilah pribadi yang terbuka menerima nasihat, terbuka menerima masukan, senang dinasehati. Ya kan Bapak, rindu nggak Pak dengan keadaan itu? Bayangkan Pak, misalnya orang di demo nih ya oleh 1000 orang atau gabungan demo seluruh Indonesia, terus kata beliau itu,
Coba deh, kenapa sih saya salah apa nih? Ayo ngumpul di sini, coba cerita dulu. Pelan-pelan tapi jangan marah-marah, saya bingung. Satu-satu ngomongnya. Saya catat terus kita cek apa benar yang Anda sampaikan ini. Keren nggak Pak kalau begitu Pak? Keren kan? Iya. Orang ini Pak, anaknya dimasukkan sekolah keren, mahal sekali biaya masuknya. Nggak murah. Luar biasa biaya SPP-nya, nggak murah. Susah masuknya, tes dan seterusnya. Begitu keterima, anaknya demo. Apa kata anaknya? Ya, aku mau pindah sekolah. Bayangkan Pak, kalau Pak si ayah itu nelpon polisi, polisi tangkap anak saya. Itu ayah masih waras nggak Pak? Dengan dalil lah Pak, ini Pak polisi ini anak saya sekolahkan, saya bayar uang muka, saya bayar SPP, saya urusi biar lulus keterima, dulunya saya kursuskan. Begitu masuk sekolah, begitu bisa kuliah malah minta pindah. Lah, ayah yang baik dia melakukan apa Pak? Dia ajak anaknya ngobrol, duduk nak, ada apa sih sebenarnya? Ayo kita selesaikan sama-sama. Kalau itu masalah dosenmu, kalau itu masalah lokasi, kalau itu masalah tempat kos, soheh wala khata rahimakumullah. Itu bukti cinta begitu kan? Cinta ayah sama anak. Nah, bayangkan kalau semua anak negeri diperlakukan begitu oleh bapak negeri rahimakumullah, maka pasti kehidupan kita menyenangkan. Tamam, Masya Allah. Lagi-lagi nikmat sekali salat subuh di Masjid Al-Muhajirin TVC. Ya, cukup dengar khusyuk aja salatnya itu udah ceramah berpuluh jam itu rahimakumullah untuk memperbaiki hidup kita. Jazakallah khairan. Jadi saya masih perlu ceramah lagi nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di bapak-bapak surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Kenapa dinamakan syura? Karena di surat itu ada ayat wa amruhum syura bainahum, ayat ke-38 dalam surah Asy-Syura. Al-Quran itu unik dan selalu menarik. Ya. Ada apa di surah Syura? Surah Syura Makkiyah, kecuali 4 ayat yang tidak disepakati oleh para ulama. Tapi secara umum ia adalah Makkiyah, Asy-Syura. Kalau kita baca semua ayat itu Pak, kita akan sampai pada kesimpulan surah Asy-Syura ini tentang pertama sekali tauhid, yang kedua tentang keadilan sosial, baru yang ketiga tentang syura. Ya. 3 isu yang sebenarnya saling terkait dan kaitannya cukup erat. Rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke ayatnya, saya gambarkan mukadimahnya begini. Esensi bertauhid hanya boleh berikrar atau berprinsip bahwa satu-satunya dan segala-galanya hanya Allah tok. Sisanya nggak boleh dapat gelar, dapat pujian satu-satunya dan segala-galanya. Termasuk dan tak terkecuali istri kita di rumah Pak. Kita pernah bahas ini sebelumnya kan nggak boleh kan ngomong ke ibu, ke istri kita, yang engkau satu-satunya, itu musibah Pak. Ya kan belum tentu hati kan bisa berubah kan. Sahih? Iya. Nggak taunya beneran ada perempuan lebih cantik, lebih solehah dari istri kita, terus gimana dong? Masa tetap dia satu-satunya, jadi bohong kan? Rahimakumullah. Saya yakin bapak-bapak di sini setuju, cuma nggak berani ngomong aja. Rahimakumullah. Ya. Lagi itu fakta rahimakumullah. Siapapun, nak engkau satu-satunya, ya enggak dong. Kawan, engkau satu-satunya yang sebaik, enggak. Bisa jadi ada yang lebih baik lagi, ada. Atau yang sama baiknya ada. Itu kan Al-Ikhlas. Kenapa kemudian Allah tutup surah itu dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang sama dengan Allah. Dan itu pula yang Allah sampaikan di surah Asy-Syura ya, ke-11 itu ada ayat yang bunyinya, maaf 11 atau 13 itu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya. Jadi kalau kita bilang ke istri engkau satu-satunya, berarti nggak ada yang sama dengan istri. Bukankah itu sama saja mengatakan istriku engkau adalah Tuhanku? Ya kan? Rahimakumullah. Nah, orang bertauhid itu dia selesai untuk hanya menganggap satu-satunya dan segala-galanya hanya Allah. Sisanya terbuka peluang, terbuka kemungkinan. Bapak-bapak, ini nggak melulu tentang istri loh Pak ya, jangan disempitkan maknanya.
Ini bisa tentang pekerjaan, tentang ide, tentang lokasi, tentang tempat, tentang aktivitas, tentang banyak lagi hal-hal yang lainnya. Tidak perlu hanya membatasi diri dengan satu aspek saja. Yang uniknya, Bapak-bapak, kita dalam konteks kehidupan dunia ini, kita mengenali dan mengakui hal itu, bahwa orang yang membuka diri untuk semua kemungkinan ialah yang biasanya bisa cepat meraih keunggulan. Kan gak habis pikir kan Pak, pengusaha teknologi itu tiba-tiba beli perusahaan sosial media. Itu ngapain juga? Dia ingin mempengaruhi opini publik. Twitter yang berubah jadi X. Kan sebelumnya nggak ada tentang itu sama sekali. Kendaraan listrik, wisata ke bulan, semuanya bicara tentang teknologi. Tiba-tiba dia banting setir, enggak juga. Dan mereka hidup dengan gaya itu. Apakah selalu harus dengan lampu teplok, pakai minyak tanah? Apa nggak ada kemungkinan lain? Akhirnya ditemukannya lampu listrik. Ketika tidak buru-buru mengatakan satu-satunya segala-galanya, maka berarti memberikan ruang untuk inovasi, lebih adil dengan pikiran. Keadilan sosial selalu berawal dari keadilan dengan pikiran kita masing-masing. Ketika kita berpikir bahwa cuma ini tok jalannya, maka kita susah untuk adil kepada orang lain. Rahimakumullah. Dan itu ada dalam surah Asy-Syura. Ya. Maka kemudian di dalamnya ada instruksi wa amruhum syura bainahum. Maka urusannya dimusyawarahkan. Oleh siapa? Musyawarah enggak selalu berhasil. Musyawarah bisa saja dianggap berhasil jika itu tentang foto orang-orang duduk bersama, tentang jadwal yang di-share bahwa diadakan musyawarah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap musyawarah berlangsung sesuai dengan esensi musyawarah? Jawabannya enggak. Tidak jarang musyawarah itu adalah momentum untuk memberikan arahan. Lakukan sebagaimana diinstruksikan. Jadi itu sebenarnya bukan musyawarah. Maka pertanyaannya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh surah Syura? Yang diajarkan oleh surah Syura, kenapa sampai musyawarah harus ada surat khusus? Hanya mereka yang bertauhid, satu, hanya yang mereka yang membawa prinsip keadilan dalam dirinya, hanya mereka yang punya dua modal ini yang sanggup bermusyawarah dalam makna yang sesungguhnya. Allah. Tamam? Imam Syafi'i, kata beliau, ra'yi sawab wa ra'yu ghairi yahtamilul khata'. Pendapatku pasti benar. Ya iya dong, kalau nggak benar ngapain aku berpendapat? Kita semua begitu. Setelah kita yakin ini benar, ini baik, baru diucapkan, kan begitu seharusnya. Tapi apa kata Imam Syafi'i berikutnya? Dan pendapat selainku bisa jadi salah. Apa artinya bisa jadi salah? Tidak menutup kemungkinan itu adalah kebenaran, juga kebenaran. Ya. Artinya rahimakumullah, di sana ada keadilan terhadap pikiran. Aku tidak mesti harus jadi satu-satunya kebenaran. Aku bukanlah kebenaran mutlak. Siapa yang sanggup mengatakan aku bukan kebenaran mutlak? Jawabannya hanya mereka yang tauhidnya sempurna kepada Allah. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau seseorang misalnya, semua kebijakan ini, semua keputusan ini pasti baik. Anda saja yang belum paham. Apa mungkin kemudian banyak sekali ilmuwan, banyak sekali orang pinter, banyak sekali orang yang punya pengalaman, dan semua mereka dianggap nggak paham? Itu tidak terjadi pada musyawarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermusyawarah, Nabi pimpin musyawarah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bermusyawarah dengan nilai tauhid yang luar biasa yang ada dalam diri beliau. Alaihi salatu wassalam hadir untuk ikut bermusyawarah, membawa keadilan pikiran. Rahimakumullah. Maka Nabi gak menyoal ketika ada sahabatnya berpendapat berbeda. Ekstrim itu loh Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik kok. 700 orang gak jadi ikut perang Uhud, terpengaruh oleh ajakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ajakan apa? Ngelawan Nabi? Enggak sama sekali.
Itu ide Nabi, usulan Nabi. Nabi yang pimpin rapat, Nabi yang usul. Apa kata Nabi SAW waktu rapat ketika ada berita bahwa kota Madinah akan diserang dari arah Mekah? Setelah orang Mekah, musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar. Setahun kemudian kan? Kata Nabi, ya sudah, kita bersiap-siap aja. Kita di rumah atau depan rumah, anak istri kita naik ke lantai 2 atau ke atas, ke bagian atas dari tempat tinggal mereka. Nanti mereka lempari batu dari atas. Itu ide Nabi tuh. Jadi nggak kemana-mana. Siapa yang nggak setuju? Hamzah, ya kan? Enggak, Rasulullah. Bagaimana kalau kita kalah? Maka habis semuanya. Istri, anak-anak, kota Madinah. Kita sambut mereka di Jabal Uhud. Nabi nggak langsung bilang iya. Nabi menunggu. Sejarah mencatat, kalau Bapak suka baca sirah itu ada Rakhul Maktum atau baca apa aja lah. Itu sahabat yang beride seperti mereka musirrun, dalam tanda kutip rada ngotot ke Nabi SAW. Ayolah Rasulullah, masa kita nunggu di sini? Kira-kira begitulah gambaran. Ya, Nabi gak jawab. Nabi balik badan, masuk ke rumahnya, langsung pakai baju besi dan bawa perlengkapan perang. Nabi keluar lagi masuk ke ruang rapat. Sahabat melihat ada wajah Nabi berubah, ronanya memerah. Sahabat jadi gak enak. Kata mereka, Rasulullah, maaf kalau memang Anda tidak setuju dengan pendapat kami, kita kembali lagi ke ide Anda, usulan Anda yang pertama. Kira-kira apa jawaban Nabi? Pantang bagi pejuang untuk melepas baju besinya. Itu tentang perjuangan atau tentang keadilan pikiran? Adil Nabi. Bahwa tentang ide beliau untuk hanya nunggu di Madinah itu bukan wahyu. Itu ide aja, ide pribadi. Maka ide pribadi beliau enggak menganggap itulah ide yang paling baik, paling sempurna. Klaim sepihak lah. Tapi Nabi ingin tunjukkan kepada sahabatnya bahwa beliau setuju dengan usulan para sahabatnya. Dan beliau serius dengan persetujuan itu. Bukan kemudian beliau mengatakan, ya udah deh, kalian berangkat, aku nunggu aja di sini. Enggak. Beliau yang di depan karena beliau yang pimpin rapat. Nah, perhatikan Pak. Semuanya setuju enggak? Ternyata enggak. Abdullah bin Ubay bin Salul kan terbongkar kemunafikannya pertama sekali dalam perang Uhud. Dia ngomong apa? Rasulullah, saya memihak pendapat Anda. Benar apa yang Anda katakan. Ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi, merepotkan diri, cukup di sini saja. Toh musuh pun belum kelihatan. Wah. Nabi jawab, enggak, ini keputusannya. Kita berangkat ke Jabal Uhud. Pak, kalau hari ini ada pimpinan rapat tiba-tiba ada yang dukung pendapatnya, Pak, dia berubah enggak? Berubah kan? Iya. Tapi Nabi enggak. Akhirnya apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul? Menerima pendapat Nabi? Enggak sama sekali. Dia memprovokasi sahabat agar tidak ikut ke Uhud. Enggak sedikit Pak. Riwayat ada yang menyebutkan nyaris 700 orang yang terprovokasi. Banyak loh Pak. Untuk ukuran prajurit Nabi yang jumlahnya masih sangat sedikit pada masa itu. 700 orang. Masya Allah. Pertanyaannya lagi, apakah Nabi langsung mengeluarkan instruksi agar Abdullah bin Ubay bin Salul dipenjara atau dieksekusi? Enggak. Ya udah, Nabi diam aja. Dan Nabi berangkat. Karena fokusnya menghadapi tantangan ancaman dari arah Mekah. Nah, rahimakumullah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang perlu sering-sering kita baca. Kita kehilangan jejak sejarah Islam dalam kehidupan kekinian kita. Kita tiba-tiba merasa keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah benar-benar keputusan baru untuk perkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa Nabi SAW.
Padahal yang terjadi sesungguhnya rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa yang kita alami itu tidaklah kecuali pengulangan sejarah. Hanya bentuknya saja yang berbeda, waktunya berbeda, orangnya berbeda, situasinya berbeda. Tapi esensi dari peristiwa itu sesungguhnya pernah terjadi di masa lalu rahimakumullah. Maka sekali lagi, siapa yang sanggup bermusyawarah? Kalau dalam bahasa sekarang kita mungkin lebih sering menyebutnya dengan istilah berdemokrasi. Jawabannya, mereka yang imannya kuat kepada Allah. Sehebat apapun dirinya, yang gak berani mengatakan ideku satu-satunya segala-galanya. Enggak. Dia akan selalu hanya mengatakan cukup Allah saja yang satu-satunya segala-galanya. Sisanya bisa benar, bisa salah. Masya Allah, perlu dimusyawarahkan. Tamam, rahimakumullah. Kita masuk ke kemudian, ini masih sama kayak format sebelumnya kan ya? Nanti ada tanya jawab. Ya. Kita masuk ke bapak-bapak. Kalau ada mushaf silahkan dibuka. Kita ingin lihat musyawarah itu masuk dalam kemuliaan apa sebenarnya, atau apa saja yang harus ada dalam sebuah komunitas yang beriman, dan bertawakal kepada Allah SWT. Kita mulai dari ayat 36. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama utitu min syai' famata'ul hayatid dunya. Apapun apa yang engkau terima, apa yang diberikan untukmu dari Allah, maka itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma 'indallahi khairum wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gini, Pak. Ayat ini agak unik, Bapak. Kan kita tuh selalu sadar yang didapat di dunia dari Allah. Yang akan didapatkan insya Allah di akhirat juga dari Allah. Ya. Tapi ayat berbicara dengan narasi yang berbeda. Ayat justru mengatakan apa yang engkau dapatkan di dunia ini itu adalah kenikmatan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi untukmu. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara apa yang kita dapatkan di dunia dengan apa yang ada di sisi Allah? Bukankah semua yang kita dapatkan di dunia sumbernya juga Allah? Iya kan? Apa yang Allah sedang ingin sampaikan? Pesannya rahimakumullah bahwa jika itu sekedar apa yang didapatkan di dunia, maka belum tentu itu adalah bagian yang lebih baik untuk kita. Itu belum tentu sesuatu yang akan kekal abadi di bawah sampai akhirat. Benar, nikmatnya banyak. Sumber aslinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sedang mengingatkan, tidak semua nikmat-nikmat dunia itu juga baik di sisi Allah, sebagaimana tidak semua nikmat dunia akan bisa kekal abadi sampai ke akhirat kelak. Nah sekarang rahimakumullah, Allah sebutkan apa yang di sisi Allah, yaitu nikmat dunia yang bisa dinikmati bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nikmat dunia, tetapi nikmat itu juga adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berhak mendapatkannya? Tamam, bapak-bapak. Profesinya boleh sama, level pekerjaannya boleh sama, tapi yang satu dia hanya dapat nikmat dari perspektif dunia, yang satu ia dapat nikmat dengan makna kebaikan di sisi Allah SWT, dan nikmat itu akan mengekalkannya dalam kebahagiaan sampai ke akhirat kelak. Jawabannya nomor satunya, lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu poin pertamanya. Jadi silahkan berprofesi dengan profesi apapun aktivitasnya, kegiatannya, kecenderungannya dan seterusnya, jangan lewatkan, jangan pernah tinggalkan iman dan tawakal. Iman dan tawakal. Nanti ia akan membuat perbedaan yang besar sekali, bukan hanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Jadi nggak mesti jadi ulama, jadi kiai lah, apapun profesinya lah, sahabat macam-macam toh profesinya. Ya. Tetapi selama
profesi itu landasannya adalah iman dan tawakal, maka kebaikannya pasti akan berkelanjutan sampai ke akhirat insya Allah. Tawakal, bicara tawakal. Kalau iman kan udah pasti, udah jelas, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jalani apapun yakin sama Allah. Tawakal rahimakumullah yang sering dilewatkan, tawakal itu sebagian orang masih mendefinisikannya sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Artinya terserah Allah hasilnya kayak apa. Padahal itu adalah 50%-nya tawakal. 50% lainnya, dan justru itu terletak di awal, berupaya sekuat tenaga sebagaimana yang seharusnya. Jadi bukan tawakal namanya. Saya kasih sampel yang mudah aja, Pak. Anak nih mau ujian, bukan tawakal namanya kalau kemudian dia jauh lebih banyak berzikir, jauh lebih sering sholat daripada baca buku untuk menghadapi ujian. Itu bukan tawakal namanya. Dia melakukan cara yang salah untuk target yang ia inginkan. Ilmu, ya belajarlah. Ibadah, wujud ketaatan. Mempelajari ilmu, baca buku dan seterusnya, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi tawakal itu 50% pertamanya, Pak, bagian pertamanya, dan itulah yang harus dilakukan pertama sekali, bekerja keras secara sangat profesional sesuai dengan harapan hasil yang diinginkan. Nah, hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi raganya di bumi, jiwanya di langit. Itulah orang yang bertawakal. Bukan yang sering disampaikan selama ini, kalau udah mau gagal nih, udah kayaknya nggak berhasil, ya udah kita tawakal aja. Jadi kayak tawakal itu kayak semacam safe exit kalau udah mau kalah gitu ya. Udah nggak bisa, nggak ada lagi. Padahal nggak gitu. Tawakal itu harusnya diucapkan di awal. Rahimakumullah. Kayak kita berangkat kemarin rihlah kan Bapak. Jadi bukan kalau udah pulang nggak happy terus baru ya udah tawakal. Hingga gitu berangkat bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kan begitu kan? Masuk rumah, keluar rumah, berangkat kerja, pulang kerja, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bukan pas sudah mau kalah baru tawakkaltu 'ala Allah. Tamam? Jadi itu yang pertama sekali, siapa yang keuntungan dunianya juga berarti keuntungan akhirat dan itu berarti baik di sisi Allah, yang mereka melandasi semua aktivitasnya dengan iman dan tawakal. Yang kedua, rahimakumullah, ayat 37. Walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Menjauhi semua larangan Allah. Apapun bentuknya, bisa dosa besar, bisa kekejian dan sebagainya. Dan rahimakumullah, bukan hanya kriteria yang kedua, mereka itu bukan hanya menjauhi larangan Allah, tapi menjaga diri agar tidak terjerumus dalam larangan Allah. Dan Allah sebutkan di sini bentuknya apa? Kalau marah, spanning, dia mudah untuk memaafkan. Spanning apa spinning? Kalau kita lagi marah kan kayak, ya spanning ya. Kalau spinning muter-muter kan kepalanya muter juga kan. Yaghfirun, maafin aja, masya Allah. Ya, rahimakumullah, benar kan Pak? Ada orang mudah sekali bersahabat, mudah punya banyak teman, tapi mudah juga marahan. Itu nyebelin Pak. Ya, yang menyenangkan itu punya teman yang pemaaf. Ya kayak kemarin ada sahabat kita itu berdua itu masya Allah, tapi mereka nyantai aja, pelukan lagi, ketawa ketiwi lagi, masya Allah. Itu keren banget itu rahimakumullah. Terladan itu udah tuh masya Allah. Ya, bapak-bapak jauhi Pak. Pasti bapak-bapak ilmunya kita nih udah lumayan banyak lah ya, walaupun gak banyak-banyak amat. Lah ngajinya bapak-bapak kan udah dari usia berapa ngaji? 15 tahun. Ya kan berarti sekarang masya Allah. Ya, udah jauhi. Istinab, bukan jangan lakukan, jauhi. Oh Pak, jauhi. Karena kalau udah deket tuh susah untuk nolak, bener gak Pak? Soheh? Iyalah. Kalau mau siapa juga, mau ustadz, udah depan mata, gimana lagi dia mau kabur? Maka jalan terbaiknya jauhi, nggak usah dilihat sekalian. Soheh rahimakumullah, jauhi. Kemudian, masih di poin yang kedua ini, begitu tersulut jadi marah, berusahalah untuk cari alasan memaafkan. Nah, bapak-bapak, itu kayak Nabi kita tuh Pak. Bayangkan yang saya sering cerita ke pengurus masjid, bayangkan nih ya,
ketua DKM, tiba-tiba ada orang masuk nih, bentar kalau masjid kita jadi masih baru, karpet baru, tiba-tiba ada orang Pak kencing dalam masjid sampai berdiri lagi, dewasa, normal, sehat akalnya, spanning and spinning itu langsung kan, ketua DKM, astagfirullahaladzim, la ilah, bahasa begitu, manggil security dan sebagainya. Nabi bukan hanya nggak ditegur, tapi Nabi malah negur sahabatnya yang ingin segera menegur orang yang sedang kencing itu. Nabi bilang apa? Biarin aja sampai selesai. Ya Allah, bener kan Pak? Lah orang kalau kencing itu suruh berhenti, tersiksa kan? Gimana caranya? Sebaik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Karim. Yang kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya yang lagi sholat, yang dia bersin terus dia Alhamdulillah, ada kan? Yang dia lihat ini ngapain sih kata dia gitu kan? Habis itu ditegur tapi dengan teguran Masya Allah. Yang kata dia, saya belum pernah dididik dengan cara semulia ini. Masya Allah. Ya, jadi begitu kita tersulut Pak, cari cara agar bisa segera memaafkan. Nah kadang-kadang namanya mungkin masih darah muda kan. Jadi cara terbaiknya selalulah membersamai sahabat-sahabat yang pemaaf. Masya Allah, di dekat sama orang-orang pemaaf. Nanti kita sering diingatkan. Jangan kalau kita udah pemarah, temennya pemarah semua, ya selesai lah. Ya. Berikutnya yang ketiga, ayat 38. Walladzina istajabu lirabbihim. Nah, di sini ada 4 hal. Baru di sini wa amruhum syura bainahum. Di poin yang ketiga ada 4. Jadi ada A, B, C, D. Yang pertama sekali istajabu lirabbihim. Merespon instruksi Tuhannya. Ya, kalau kata Allah lakukan, dia lakukan. Kata Allah jangan, dia tinggalkan. Harus begitu. Insyaallah ya Bapak-bapak, saya juga masih belajar. Kita sama-sama berjuang nih, nggak mudah Bapak-bapak. Lah bayangkan yang nyuruh kita itu penguasa jagat raya, nyitain kita, pasti instruksinya nggak sederhana, nggak gampang. Larangannya pun nggak sederhana, nggak gampang. Plus tambah lagi kita bersyahwat, bener nggak? Makanya ada yang bilang saya, Ustaz, tapi kenapa kalau aki-aki itu kayak kelihatannya nurut? Ya iyalah orang syahwatnya nggak ada, gimana nggak nurut? Ya rahimakumullah. Ya, mohon maaf ya bapak-bapak yang sudah berumur. Ya. Tapi suatu hari kita semua sama kalau panjang umurnya kan, jadi lemes, jadi nggak bergairah. Ya iyalah, selesai sudah. Rahimakumullah. Istajabu li rabbihim, merespon keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin kita lakukan, lakukan. Kalau Allah ingin kita tinggalkan, maka tinggalkan. Yang kedua, 3B, wa aqamus shalah, laksanakan salat. Masya Allah, laksanakan salat. Jadi ada juga ulama yang membuat begini Pak, ini adalah urutan instruksi. Jadi respon keinginan Allah. Keinginan apa pertama sekali? Allah ingin agar kita sholat. Maka berjuanglah agar sholatnya nggak biasa-biasa aja, tapi sholatnya jadi istimewa. Kalau fardu, masjid. Nggak ada negosiasi tentang sholat fardu. Pokoknya masjid. Allah Karim. Keren kan? Rahimakumullah. Walaupun kita pernah sholat di ruang istirahatnya nakoda kapal ya, lah gitu ya. Ya nggak mungkin hanya masjid. Ya, itu kan situasinya darurat ya bapak. Ya. Tapi kalau ya masjid lah bapak. Insya Allah ya. Nanti kita rilah lagi deh, rilah lagi. Rencananya langsung. Kemarin kan kita rilah nggak nyebut masjidnya tuh di itinerary, benar nggak bapak-bapak? Iya kan? Jadi saya nggak sepenuhnya kan, ada yang bilang Ustaz, ada beberapa sohib kita nih nggak kuat keluar kamar, katanya di kamar nyaman banget sholatnya, lebih khusyuk. Oh, ya udahlah, iya kan? Bisa jadi karena di itinerary-nya nggak ada lokasi masjidnya, Pak. Bener kan? Kemarin nggak ada tuh di itinerary itu kita bakal sholat di masjid mana. Dan nanti kayaknya kita harus rilah lagi segera nih dalam waktu dekat. Khusus itu dicantumin di situ lokasi masjidnya, nama masjidnya, kita singgah jam berapa. Masya Allah, pasti rilahnya akan lebih luar biasa lagi tuh kayaknya. Ya, insya Allah. Aqamus shalah. Yang ketiga, 3C rahimakumullah, wa amruhum syura bainahum. Baru yang ketiganya, urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Nah, Bapak-bapak, kita dapat jawabannya dong. Iya kan? Kenapa sih ini orang baik? Dia jelas di suratnya nulisnya undangan rapat, syuro. Begitu kita hadir rapat, nggak taunya keputusannya udah dibuat. Dia cuma minta persetujuan doang, minta orang-orang yang hadir rapat tanda tangan, nanti dia umumkan kemana-mana. Lah ini pendapat bersama kok, padahal itu pendapat pribadinya. Kok bisa orang baik itu begitu? Ternyata si orang baik itu nggak serius sholatnya.
Beliau kalaupun rajin sholat tapi sholatnya malah di rumah, enggak di level aqamu. Aqamu kan qiyam. Qiyam itu hanya terselenggara kalau dikomatkan, kan komat beda bunyinya dengan azan. Qad qamatis shalah. Qad qa itu kan aqamu. Sudah ditegakkan sholat. Sholat ditegakkan. Sholat ditegakkan, ya mungkin di rumah untuk sholat fardu, ditegakkan di masjid. Mereka yang rutin bermasjid 5 waktu, mudah untuk bermusyawarah. Siapa yang susah musyawarahnya? Yang sholatnya rutin, rajin, tapi nggak mau ke masjid. Bener nggak ini, Pak? Ya, yang terakhir 3D. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah untuk mereka. Nah, baru kalau sholatnya udah bagus, udah mau syura, udah pasti mau infak. Sahih, kita sering menyebutkan apa, Pak? Saya nggak dilibatin, ngapain saya ikut bantu? Sahih. Kok saya nggak diajak ngobrol, ngomong kek, sharing kek? Insya Allah saya tolong, saya ikut bantu, saya ikut nyumbang, saya ikut infak. Tapi kan nggak pernah ada cerita apa-apa. Tiba-tiba aja ada pembangunan. Tapi kan masjid kita nggak begitu kan? Luar biasa, pembicaraannya itu saya dengar malah bertahun-tahun itu sebelum mulai dibangun, ya Bapak. Jadi kalau ada yang tiba-tiba ngeliat, masjid baru, saya nggak diajak ngobrol, ya muhasabah diri aja, bercerminnya mau diajak gimana ke masjid ya nggak pernah, iya kan? Iya, jadi kan urutannya jangan kebalik-balik, Pak. Nomor satunya keinginan kuat untuk menyambut setiap kemauan Allah, setiap kehendak Allah. Itu nomor satunya. Yang kedua, kehendak Allah yang paling utama, Allah pengen kita sholatnya benar, sholatnya bagus. Begitu sholatnya bagus, rahimakumullah, maka langsung mudah untuk menerima pendapat orang lain. Masya Allah. Sahih, kenapa? Karena kita udah biasa bersinggungan sama orang-orang, kan nggak bisa milih. Emang bisa, Pak, datang ke sini? Saya aja nggak bisa. Nggak usah bapak-bapak. Ustadz diundang ke sini, kadang-kadang sholatnya di saf kedua. Padahal hadirnya sebelum azan, saf pertamanya udah penuh. Ngalah aja, mau apa lagi? Emang boleh mentang-mentang Ustadz milih jamaah kiri kanannya, Pak, Bapak jangan samping saya deh, nggak level, bisa gitu, Pak? Ya nggak bisa. Kita sholat aja. Orang rajin berjamaah itu udah pasti, Pak, pernah sholat di sebelah pejabat, pernah sholat di sebelah orang penting, pernah sholat di sebelah kiai, pernah sholat di sebelah orang biasa. Pokoknya siapapun. Karena seringnya berinteraksi dengan siapapun, akhirnya hatinya lembut, akhirnya mudah tawadhu, akhirnya mudah menerima pendapat orang lain, dan seterusnya rahimakumullah. Wa amruhum syura bainahum. Dan kalau sudah wa amruhum syura bainahum, pasti mau berkontribusi insyaallah. Tamam? Yang terakhir, yang keempat rahimakumullah, mereka yang nikmatnya tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat adalah walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Nah, ini menarik nih. Karena ada perbedaan yang sengit di kalangan mufassirin. Satu, mereka berpendapat bahwa baghyu itu, Pak, dikasari, dikudeta kalau bahasa seremnya. Baghyu. Ya, baghyu itu ya kayak bagha ya beri, kalau Bapak-bapak pernah lama di Saudi kan istibgha. Mau apa Anda? Istibgha. Jadi baghyu itu kayak orang punya keinginan untuk mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman. Nah, Allah nyebutkan yang terakhir, mereka yang dapat nikmat dari Allah, yang nikmatnya akan kekal, tidak hanya bahagianya sebatas dunia tapi sampai akhirat, adalah mereka yang kalau dikasari mereka selalu menang. Yantasirun itu dari kata nasr, idza jaa nasrullah, yantasirun, kan ada nun, ada sad, ada ram, ada ra. Nah, sebagian berpendapat bahwa ini artinya kita boleh balas setiap kezaliman. Tapi perhatikan jangan sampai melampaui batas, rahimakumullah. Nah, ada pendapat lain tentang tafsir ayat ini yang itu menurut saya lebih menarik, rahimakumullah. Yang tasirun di sini adalah keluarlah sebagai pemenang, dalam makna sebagai orang yang memenangkan arahan Allah, petunjuk Allah dalam setiap penindasan kedoliman apapun. Sampelnya siapa? Langsung Rasulullah SAW. Pertanyaannya, saat Rasulullah terusir dari kota Mekah, beliau memilih untuk menjalankan instruksi Allah hijrah ke Madinah. Nabi itu dalam keadaan kalah atau menang? Menang. Kenapa? Karena beliau menuruti keinginan Allah. Manusia boleh saja menilai Muhammad kalah,
terusir dari kampung halamannya karena ia terancam untuk dibunuh, dihabisi. Tapi versi Allah, Nabi menang. Dan beneran menang, ya kan? Sahih rahimakumullah. Ayo. Bapak-bapak, ini penting, Pak. Jangan buru-buru mendefinisikan kemenangan dengan definisi yang dibuat oleh manusia. Kemenangan itu hanyalah terjadi ketika arahan Allah lah yang dimenangkan. Dalilnya surah An-Nasr, surah pendek, kita semua hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah dan keterbukaan. Al-fath, keterbukaan. Jadi kemenangan itu adalah bukan ketika agresor itu berhasil menguasai, bukan tentang itu. Tapi ketika kedatangan orang-orang baik itu membuka kesempatan bagi banyak orang untuk beriman. Masya Allah. Itu intinya. Makanya disebut dengan Fathu Makkah. Ya kan? Mau kita buka buku sejarah manapun, nggak pernah disebutkan Nasru Makkah, tapi Fathu Makkah. Yang tadinya Mekah mengunci diri, nggak boleh orang Islam haji ke sana. Kan Nabi datang mau haji, nggak boleh. Orang Islam nggak boleh tawaf. Orang Islam nggak boleh balik ke sini. Orang Islam kalau main ke Mekah maka pulangnya pas nggak dijamin keselamatannya. Tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, Mekah jadi terbuka. Masya Allah. Sekarang semuanya jadi boleh. Silahkan main ke Mekah. Walaupun kemudian ada aturan-aturan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahimakumullah, poin yang keempat, agar kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang ini apapun bentuknya itu merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah, dan nikmat itu mudah-mudahan bisa kekal sampai nanti akhirat nanti. Jangan buru-buru terlalu reaktif dengan cara yang berlebihan terhadap berbagai bentuk kezaliman yang kita alami, yang kita terima di dalam hidup ini. Rahimakumullah. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, coba cari tahu dari agama. Ini dalam keadaan ini nih, apa yang harus saya lakukan nih? Arahannya kayak apa? Ya, rahimakumullah. Dan banyak kan, kadang-kadang mohon maaf Bapak-bapak, nggak apa-apa ya saya ucapkan di sini, mungkin Bapak-bapak merasa terzolimi oleh istrinya. Mungkin loh Pak, saya nggak bilang pasti, mungkin, ya kan. Atau sebaliknya si ibu merasa terzolimi oleh bapak-bapak, dia nggak berani ngomong aja kan. Iya. Atau anak-anak rahimakumullah merasa terzolimi oleh orang tuanya. Ya. Atau orang tua merasa terzolimi oleh anaknya. Pelajari lagi apa hal terbaik yang perlu dilakukan sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita sudah masuk syuruk, sudah lewat 3 menit sebelum diakhiri sampai tiba waktu syuruk. Iya, maksudnya sudah bunyi alarm menunggu syuruk. Kita masuk ke sesi diskusi, Bapak-bapak. Silahkan kalau mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, silahkan Pak. Ya, silahkan Pak. Ya, iya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Masya Allah. Iya, iya. Iya. Iya, iya. 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 Iya, Bapak. Ya, Masya Allah, ada 3 pertanyaan ya Bapak. Yang pertama, kaitan antara iman tawakal dengan takdir gitu ya Pak. Ya, iman tawakal kemudian takdir. Ya menarik, sebenarnya hubungannya antara tawakal dengan takdir ya. Di tawakal
Kalau takdir itu sebenarnya bapak-bapak domainnya adalah Allah yang menentukan kan. Siapa yang menentukan? Allah. Kita adalah pihak yang ditentukan. Jadi domain kita dalam konsep takdir itu adalah kewajiban untuk menerima. Sama sekali bukan kewajiban untuk ikut menentukan. Karena kita nggak mungkin dilibatkan oleh Allah dalam penetapan takdir. Maka ambil bagian kita aja, terima apapun takdirnya. Khalas, rahimakumullah. Nah ini uniknya akidah Islam atau iman Islam itu, kita disuruh untuk nerima apapun takdirnya, apapun keputusan Allahnya. Tapi uniknya kita dianggap berdosa kalau diam. Kita dianggap berdosa kalau nggak berbuat. Nggak sampai di situ, bahkan lebih ekstrim. Kita dianggap berdosa kalau berbuat tapi ngasal, nggak profesional. Makanya kan ada materi Islam namanya itqan, melakukan sesuatu secara profesional. Ya, maka kan kullun ala syakilati, nggak boleh dong dia belum tamat kuliah terus tiba-tiba jadi pemimpin. Itu kan berarti nggak sesuai dengan nggak kullun ala syakilati misalnya. Ya, itu di perusahaan Pak, nggak di ini ya. Bapak-bapak yang nggak usah kemana-mana lah. Ya, kan semuanya harus sama kayak saya misalnya disuruh megang apa, nggak bisa, nggak ada ilmunya. Jadi salah. Maka dengan takdir Allah yang tentukan, jadi terima. Jadi dari awal sudah terima aja apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ada perintah untuk bertawakal. Tadi mewakilkan apa? Gimana cara saya melakukan ini? Tanya ke Allah. Ternyata pesan Allahnya apa tadi? Lakukan dengan cara profesional. Yang hadis Nabi yang sering kita bahas di sini, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah senang ketika seseorang di antara kamu berbuat sesuatu dengan cara profesional, al-itqan. Artinya itu instruksinya. Maka ya lakukan dengan cara profesional. Dan kesimpulannya yang tadi saya sampaikan, raganya di bumi, jiwanya di langit. Ya. Dan ada tuh saya nggak sengaja hari kapan itu nonton, ada anak muda, sepertinya anak muda itu dari Papua ya. Saya nggak terlalu kenal tapi bagus sekali nih. Kalau kamu mimpimu kecil, maka kamu sedang mengerdilkan Tuhan. Siapa tuh? Bapak-bapak pernah dengar itu nggak? Ya, itu kayak stand up komedi atau apa gitu, wallahu alam. Itu sepintas, ya kan? Jadi mimpi besar, karena Allah maha besar. Kenapa sih harus buru-buru merasa saya ditakdirkan dengan cara nggak baik? Nggak loh Pak. Bener Pak, kita nggak boleh merasa jangan-jangan saya calon nabi ya, itu jangan. Itu berlebihan banget itu kan. Iya. Karena nggak ada calon nabi orang nggak bener Pak. Kan nggak ada kan nabi mantan preman, mana ada. Nabi dari kecil udah bener, ya kan. Nah kita kan ya siapapun kita termasuk saya pasti ada sesuatu yang ajaib-ajaib lah zaman dulu kan. Tapi rahimakumullah, yakinlah sama Allah. Pasti yang Allah tentukan itu pasti luar biasa. Dan berbaik sangka aja. Berbaik sangka bahwa yang luar biasa itu adalah luar biasa baiknya insya Allah. Maka tugas kita benar ada kaitan erat ya, memahami bahwa Allah yang menentukan, tapi kita ditugaskan untuk berjuang sekuat tenaga. Jadi kenapa Anda tetap berjuang padahal keputusannya sudah ada di tangan Allah? Karena Allah perintahkan, saya nurut aja. Apa kata Allah? Mudah-mudahan karena memang saya harus berhasil, maka nanti sunnatullahnya akan kelihatan. Kalau dalam bahasa tafsir teman-teman yang pakai istilah ilmiah itu, kausalitas ilahiyahnya terjadi Pak. Karena kalau enggak match itu enggak akan terjadi di muka bumi yang kita sering menyebut sunnatullah. Jadi kalau orang enggak belajar sama sekali Pak, enggak pernah baca buku. Pertanyaannya, ada enggak dalam sejarah Islam ulama kayak gitu? Enggak ada Pak. Ada ulama jadi-jadian, namanya Mullah Duni, udah kayak dukun ya, enggak ada lah. Semua menyebut siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, gurunya berlimpah. Clear, ada rekaman mereka belajar. Maka mereka jadi ulama pada hari ini. Ya, jadi kausalitas ilahiyah itu wajib terjadi. Nah, berarti begitu kita berusaha bertawakal nih, berusaha sesuai arahan Allah, kita ingin masuk ke dalam kausalitas ilahiyah itu. Kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan takdir yang baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang tadi ada yang berhutang, apa dimaafin aja karena ya kalau yang si penghutang yang dengar itu pasti senang sekali Pak.
ya dimaafin. Tapi yang pemberi hutang kan kasihan. Memang selalu ada dua perspektif ya dalam Islam, khususnya dalam kaitannya dengan interaksi sosial. Ya, sama kayak praktek sedekah. Apakah terpuji? Enggak selalu terpuji. Ada dua sisi. Pemberi terpuji, penerima terus-terusan menerima, tangan di bawah. Yadus sufla. Dan hadisnya clear sekali, yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Yang berhutang, yang memberi hutang. Praktek hutang piutang nggak soal dibahas dalam kitab fikih. Tapi terus-terusan berhutang tanpa pernah mengembalikan, tercela. Rahimakumullah. Yang memberi hutang, memaafkan, jadi terpuji. Rahimakumullah. Jadi harusnya masing-masing baca domainnya kan. Enggak yang berhutang terus ngomong ke yang ngutangin, udah maafin aja antum, gimana sih? Kan kita sama-sama jamaah masjid. La ilaha illallah. Itu dia sedang memilih dirinya untuk menjadi pribadi yang tercela itu. Tercela itu. Iya, dia nggak berhak ngomong seperti itu. Ya, dia nggak berhak sama sekali ngomong seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya pilihan-pilihan, tapi bapak-bapak, nah kita kan ada amanah dari Allah, dari Islam, agar tidak menjerumuskan saudara kita ke neraka, Pak. Benar nggak? Iya kan? Nah ini trik, semoga tidak didengar oleh yang berhutang nih. Ya. Kembayangan, Mbak, mentang-mentang alhamdulillah Allah kasih rezeki terus diutangin, terus akhirnya saudara kita terjerumus kan? Iya, akhirnya males kerja, nggak mau berkegiatan seenaknya, nggak, dan seterusnya. Caranya gimana? Pokoknya jangan berikan hutang lain kecuali setelah dia kembalikan yang pertama. Itu yang pertama, rahimakumullah. Yang kedua, perhatikan kemampuan untuk bayarnya kan. Kalau kita tahu nih, ya dari mana sumbernya? Nggak akan ada. Ya berikan sesuai dengan yang kita bisa ngebayangin. Oh dia sanggup nih. Ya, walaupun sanggupnya mungkin, oh nanti dia akhirnya kayaknya harus jual rumah nih atau jual kendaraan. Biarin aja. Yang penting dia ada yang bisa dia gadaikan atau dia jual untuk mengembalikan hutangnya. Baru itu hutang yang rasional. Kemudian yang ketiga, rahimakumullah, memberi hutang kan. Tagih, Pak. Sebagaimana di awal, buat perjanjian yang jelas. Minimal ada hitam di atas putih, walaupun hanya secari kertas, walaupun disaksikan hanya oleh kerabat, teman dekat, nggak apa-apa. Tapi tertulis, karena itu instruksi ilahiyahnya kan 282 Al-Baqarah itu. Kita sudah sering sekali melanggar ketentuan itu kadang-kadang. Tulis saja, tulis. Dan kemudian tagih, rahimakumullah, berdasarkan tulisan itu, jatuh temponya kapan. Tagih itu membantu saudara kita agar bisa ke surga. Yang terakhir bapak-bapak, tapi dalam hati kecil terdalam. Niatkan aja, seandainya saudaraku ini gak pernah mau ngelunasi sampai matinya nanti, aku ikhlas ya Rob, gak apa-apa. Gitu Pak. Ya, tapi nagihnya nagih Pak. Kalau gak ditagih wah kacau itu, soheh itu. Mana ada. Orang Islam lah nggak bisa begitulah. Karena fenomena ini serius Pak. Di mana-mana sering sekali orang pertanyaan ini. Dan saya cek di buku sirah itu, saya suka baca-baca sirah. Fenomena begitu nggak ada zaman Nabi. Kalau minjam ya balikin. Begitu. Ngutang ya balikin. Sekarang kan nggak begitu kan, rahimakumullah. Di mana-mana komunitas apapun, mau komunitas goes kek, mau komunitas apa, tuh minjem nggak balik-balik duitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya. Allah mampukan kita untuk menjadi pribadi yang bahagia di dunia akhirat insyaallah. Cukup ya, Bapak, ini sudah masuk waktu syuruk. Oh ya, satu lagi ya. Korupsi, Masya Allah. Orang korupsi itu kita maafin atau gimana? Nah, Bapak-bapak, orang korupsi salahnya sama kita. Apa haknya kita memaafkan mereka? Orang mereka nggak salah sama kita kok. Mereka salahnya sama Allah, Pak. Korupsi itu ghish. Korupsi itu nggak melaksanakan amanah. Amanah dari siapa? Kalau ia seorang pemimpin, terserah bidangnya apa, dia sedang tidak menunaikan amanah dari Allah. Salahnya ke Allah, itu berat banget itu. Kita nggak ngurus, biarin aja. Mau kita maafin, mau nggak maafin, nggak urusan. Dia urusannya sama Allah. Dia berat banget Pak sama Allahnya. Kenapa?
Karena udahlah dia salah sama Allah, dia kemudian salah sama semua orang yang berada di bawah amanahnya. Khalas, rahimakumullah. Jadi keliru besar Pak kalau ada orang mengatakan koruptor itu pencuri. Enggak, levelnya enggak pencuri. Kenapa? Kalau pencuri, apa definisinya? Akhdhu malal ghair bi khufyah. Ngambil harta orang lain diam-diam. Koruptor enggak diam-diam Pak, terang-terangan. Iya. So, banyak yang tahu kan? Kalau pencuri enggak boleh ada yang tahu, dia doang yang tahu. Maka baru namanya syarikah, potong tangan. Kalau ini, Masya Allah, amanah tidak dilaksanakan. Jadi yang penting Bapak-bapak tentang korupsi, mudah-mudahan Allah jaga jangan sampai kita jadi aktornya, insya Allah. Ya. Yang kedua, yang lebih berat nih Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai jadi bagian dari penikmatnya. Semoga Allah jaga kita semua, rahimahullah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.